Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, kebetulan saya tadi diundang Pak Bupati ke Tarempa ya, untuk mengadakan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Kebetulan di kapal tadi saya lihat ada seorang laki-laki hitam gagah perkasa, cuman kaki dengan tangannya ini luka semua. Setelah saya tanya, ternyata ya salah satu korban cari kancil katanya ke hutan. Namanya Mas Haris. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haris. Waalaikumsalam, Pak. Sehat kan? Alhamdulillah. Ini sambil minum bandrek, kita nanya-nanya beliau ini nah. Asalnya mana, Mas? Saya Semarang, Pak. Semarang. Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal. Oh, dekat di kampungnya Ganjar Pranowo. Iya. Nah, ya. Nih Mas, sampean kok bisa badan luka-luka itu katanya kan cari kancil. Sementara kancil itu menurut saya kan salah satu makhluk yang paling sulit dikejar. Loh, sampean tuh cara mendapatkan kancil tuh bagaimana caranya, Mas? Buru, Pak. Jadi Diburu. bawa senapan, bawa senter, kita masuk ke hutan, memang nyari. Jadi jalan itu memang mungkin belum ada yang dibikin, kita bikin jalan itu dulu. Makanya jadinya kayak nanti gini. dulu. Kalau kancil memang kok mbok senter memang harus malam. 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 Kalau siang susah. Siang nggak pernah nampak, memang nggak pernah nampak kalau siang, Pak. Maksudnya jadi siang itu Kita ke kalau hutan itu kan, Pak. nah, Memang sengaja ke hutan siang-siang, memang nggak pernah nampak kancil. Tapi kalau malam, nah itulah kegiatan dia malam itu nyari makan. terus ciri-ciri kancil apa dari matanya? Apa suara? Dari mata, Oh, mata apa terang? matanya hijau, Pak. Oh, matanya hijau. Nah, jadi kalau kena sorot senter, matanya hijau. Oh, gitu. Berarti kalau siang nyaris tidak ada. Belum pernah ada ya? Belum pernah nampak sekarang. Terus kalau di Tarempa ini banyak kancil. Kalau untuk sekarang ini udah mulai berkurang, Pak. Berkurang. Nah, karena banyak yang nyari juga, banyak yang buru kan. Bukan hanya saya aja kan. Oh. Terus Mas, cara menangkap kancil itu apa saja? Satu dikasih umpan, tadi katanya kan? Tembak ya. Ya, Kalau tembak umumnya bisa mati kancil tuh. tergantung senapannya juga, Pak. Kalau senapan angin, Kalau senapan angin pakai kongkang itu kan, dia mau 8 kali kongkang. oh gitu. Ya. Cuma kalau nembaknya memang harus daerah kepala. Nah, itu yang repot tuh. Kalau di badan apa di daerah dari badan ke sinilah ke belakang kan, itu masih bisa lari dia. Masih bisa lari. Nah, jadi kalau udah nampak matanya, udah di senter matanya aja terus. Nah, kita kan pakai laser ini, Pak. Pakai laser kecil itu kan, lampu laser itu kan. Jadi pas lah laser itu nanti diarahkan ke belakang mata pas nih. Tembak nggak jauh lah dari sini nih kenanya. Oh, berarti harus pakai laser ya? Itu langsung jatuh, kita langsung harus kejar, Pak. Kalau nggak langsung kejar, Nanti dia bisa lari, Pak. Paling dia jatuh pingsan sebentar, nah nanti dia lari. Sering kejadian kayak gitu masalahnya, Pak. wah itu loh makanya sampean banyak luka semua tuh ya. Makanya telusuk. Oh, berarti malam. Malam. Oh Mas, dalam pencarian kancil malam hari itu pernah nggak ketemu makhluk yang aneh-aneh? Kalau ketemu makhluk aneh sih sering, Pak. Sering. Tapi paling sering suara-suara gitu aja. Apa kira-kira suara? Paling pas waktu nggak dapet itu kan nanti berapa jam nyari di hutan sana nggak dapet, nanti pindah sini nggak dapet. Nah itu nanti pasti ketemu. Kalau nggak perempuan duduk di pohon, nanti kalau nggak hitam-hitam itu. Sempet kan pernah di daerah yang mau ke Temburun itu, Pak. Masuk di situ di daerah makam apa ya, orang Cina, makam orang Cina. Makam orang Cina. Nah, yang baru itu kan, daerah situ. Jadi di atas pohon ketawa-ketawa. Tahu kita kan lama nggak, udah berapa jam, 3 jam kayaknya. Nggak dapet, dia malah ketawa-ketawa. Mbak, habis itu lari ya kok. Nanti dulu. Oh, jadi pernah melihat yang bayangan hitam besar itu ya? Nah, seringan itu Pak, seringan bayangin hitam itu. Ya kalau dalam Islam itu kan jin sebenarnya. Jin itu kan banyak di sekitar kita. Jadi Cuma- orang Jawa genderuwo mungkin.
kalau nampak bayangan hitam itu Pak, nggak lama pasti dapat. Oh gitu. Nih. Kalau nampak bayangan hitam, nggak lama pasti dapat. Tapi bayangan hitam nggak pernah ngejek. Nggak pernah, paling nanti kena senter kan, dia kecil nih. Nah, nanti kena senter lagi dia agak besar. Nanti kena lagi agak besar. Udah matikan senter dulu Pak. Nanti di senter lagi udah nggak ada lagi. Dah. Oh, tapi kalau yang ngejek itu yang warna putih. Iya, yang apa ya? Kuntilanak. Kayak kuntilanak itu. Tahu ketawa. Iya, Kan memang. pernah ngajak kawan nih Pak. Jadi bertiga kita ini kan berburu. Nah. Udah nyampe lokasi berpencar kita. Yang satunya masuk ke apa rawa bambu itu. Yang saya naik ke apa orang nebang kayu, lokasi orang nebang kayu. Yeah. Satunya nggak tahu kemana tuh kan. Jadi kumpul lagi di situ. Di tengah-tengah nanti lah bisa ada kayak gitu. Lari semua Pak mencar. Tapi setahu Mas Aris, yang bayangan tadi mau hitam mau putih yang ada di hutan, ya namanya hutan kan memang tempatnya ya. Dalam Islam tuh kan ada jin itu tempatnya di laut, ada di hutan. Tapi sebenarnya kalau dalam kajian Islam, kalau yang di hutan itu jin yang baik. Nah, setahu Mas Aris, pernah tidak mengganggu itu, baik hitam maupun putih? Yang nyekek kita, apa hanya bayangan kita yang takut ya? Mungkin sih kalau orang ketakutan, nah itu kan lari tanpa memikirkan arah, tanpa memikirkan ini, terus mungkin jatuh ke jurang atau mungkin Iyalah, kena artinya kayu. dianya nggak pernah ganggu sebenarnya kan? Kalau selama saya nengok kayak gitu, nggak pernah dia nyentuh-nyentuh kita Pak. Oh, bayangan kita ya. Terus ini Mas Aris, kan ada yang bilang mencari kancil, entah rusa, entah apapun, supaya dapat. Ada dua katanya. Satu doa, yang kedua pamit karo danyang alas. Itu sebenarnya karena saya bukan biasa ya, mau kecil nggak pernah golek iku. Nah, menurut sampean benar nggak? Selain kalau doa kan umum ya, setiap melakukan harus pamitan nggak gitu pada penunggu hutan lah biasanya. Nah itu kan pribadi ini masing-masing Pak. Pribadinya. Nah, jadi nak kulo niki kan ya didikannya saking Jawa kan apa ya? Pamitan. Ngormati leluhur. Menghormati leluhur. Nah, terus sapa ngerti nih ngono ana kampung Jin. jin. Oh, kampung Sedemit ya, kampungnya lembut. Nah, Men nggak keganggu gitu maksudnya kan? nah omongane wong tua kan, lah nak omamu dileboni wong ora pamit apa kira ngamuk. Nah, jadi intine apa? Permisi kula nuwun. Sebab saya dapat info di Lingga itu. Ternyata cari kancil tuh, wah, ada yang pinter nembak, nggak pernah dapat. Tapi ada yang biasa-biasa dapat. Nah, menurut kata yang biasa dapat, harus pamitan dulu di penunggu hutan. Ya, penunggu hutan saya pun nggak tahu. Nah, kira-kira kalau di sini semua orang yang cari kancil itu, setahu sampean apa semua pamitan atau tidak? Kalau setahu saya ya Pak, kalau kawan-kawan saya pasti pamitan semua. Walaupun pamitannya corone beda-beda ya. Iya. Yang penting Kan rencang kula niki kan enten Jawa Lampung, terus Jawa Medan. Nah, sing Jawa Medan itu kan nggak paham masalah itu ini. nggak paham, walaupun podong Jawa nih. Iya iya. Nanti- Sing Lampung paham. Keseringan ngumpul kali kula kan ten mriki kan ndirekno kuda lumping nih Pak. Oh, sampai dirikan kuda lumping juga. Kula nglatih kuda lumping ten mriki. Oh iya iya iya. Ayo apa nglestarekno adate wong Jawa lah Pak. Iya iya iya. Nah, jadi sering ngumpul karo ya kita ini ya malah ngikuti adati kita. Oh. Jadi pas pertama ngerti adate, loh ternyata adate Jawa ngene ya Mas. Oh iya iya. Aku ora tau diajari karo wong tuaku Mas. Oh, iya. Nah, aku nak melu golek planduk, nah, aku tak ajari sowan pamit karo sing duwe apa, sing duwe tempat, pamitan lah pokoknya. Mau nak sampean ngerti-ngerti kesambet sapa sing arep nulung. Iya Pak. Terus ada nggak konco-konco atau kawan-kawan yang cari pelando itu kesambet? Pernah kejadian ini? Iya, kalau nengok pernah Pak, tapi bukan kawan-kawan kita. Oh, nengok. Nah, jadi- Bukan tim kita lah ya. Ada rombongan ini yang jualan sate di sini tuh orang Cina ini kan. Hmm. Nah, kan sering nyari juga itu Pak.
Ya. Kawannya yang saat itu mungkin sumbar, mungkin kan sombong. Ah, pas. Jangan sombong katanya kan. Jadi balik-balik nyampe daerah Genting itu kan, udah ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Genting Pulur. Genting Oh, di atas. air bini. Oh, air bini. Ya. Sampai Genting udah ketawa-ketawa sendiri, berhenti di tengah. Nggak lama kan kita lewat, kita kan di daerah sana juga Pak, Ya. yang jalan baru itu yang mau ditembuskan ke Nyamuk itu kan. Nggak lama kita lewat, nengok itulah, kawan apa? Nggak tahu nih bang, ketawa-ketawa sendiri, mau diajak pulang nggak mau nih katanya. Waduh, sambet ya. Terus bilang, cari Pak Yai ku. Nah kawannya satu, cari dukun aja. Ya, satu kan golek Pak Yai, satu golek dukun. Iya. Terus ini Mas, saya kan dulu waktu masih kecil di Sumatera Selatan ada cerita golek kayu, bayas, isu hilang. Jadi aslinya muter-muter neng kono, tapi hilang. Nah sampai pernah nggak kejadian lah di sekitar sini hilang? Yo muter-muter nih. Ya sebenarnya kan nggak jauh dari jalan kan. Berangkat itu jam 8 malam. Berangkat jam 8 malam. Terus rasanya sih nggak lama Pak, tapi ternyata udah sore dapat. Biar berangkat jam 8 malam. 8 malam tuh berarti malam. Ya malam ini kan tadi jam 8 itu kan, jam 8 malam itu kan. Nah, berangkat. Jadi besok sorenya ya baru keluar. Tapi di situ kondisinya masih gelap Pak. Habis keluar dari situ loh, jam berapa ini? Tanggal berapa? Ternyata jam saya ini nggak berubah. Astagfirullah. Di kantor Kemenak, Ya, belakangnya sana yang ada dibangun perumahan itu Pak, naik lagi ke sana. Jadi kira-kira selama sekian jam tuh di mana kita? Jalan apa diam apa duduk? Pertamanya saya ngikutin apa ya, lampu kayak lampu apa, obor gitu Pak. Lampu obor. Kan wis buta jalan nih, aduh di jalan nih wis. Karena pertama kali ke situ nggak paham lah. Jadi kawan tuh yang nyari di dekat bendungan dam itu kan. Saya yang naik ke atas. Ternyata nyampe atas bingung mau balik. Ada lampu obor tak ikutin. Kok nggak nyampe. Perasaan jalan pertama apa naiknya itu cuma 1 jaman lah Pak. Ini udah 3 jam kok nggak nyampe. Jadi naik lagi, berhenti lagi ya kan, biarin lah aku lewat, tak tinggal ngerokok. Turun ke bawah nampak matahari. Loh, matahari pagi yuk sore ya. Turun ke bawah di kantor Kemenak, di rumah kan ada yang jualan itu yang sebelum masuk. Nah, di rumahnya kamu saya itu tanya, "Kang jam berapa?" Udah jam 5 sore. Loh, sore itu matahari nih Pak. Isek tinggi tak kan, masih tinggi. Oh, tengok lo jam. Nah, tengok lo HP-mu. Nah, baru berubah Pak di situ. Stop. Aneh pokoknya nambah sih aneh. Terus iki Mas, kira-kira ketika katakanlah sekian jam bisa dikatakan tersesat, cuman kita tidak merasa tersesat, itu perasaannya enggak seperti mimpi biasa. Ya kayak kita biasa ini apa? Ya malam di hutan gelap gitu, kayak gitu aja Pak. Terus nggak makan selama tersesat lah. Udah nyadar itu baru ngerasa lapar Pak. Oh, jadi selama tak sadar itu tak terasa lapar ya? Enggak. Ya kan sampai bilang dari jam 8 malam, balik jam 5 sore, kan pirong jam. Pokoknya aku ngerasa itu nengok jam itu udah jalan muter-muter 3 jam. Berarti saya naik dari sana itu jam 11. Jam 11 berarti jam 12, jam 1, jam 2. Berarti aku ngerasa cuma jam 3. Oh, besok pagi masih bisa kerja gitu. Ternyata pas 3 jam itu keluar ketemu jalan, nampak rumahnya siapa itu yang di atas kantor Kemenak itu kan ada rumah 2 biji itu Pak. Yang rumahnya orang kebun satu, yang satunya rumah siapa lagi tuh. Nampak rumah itu baru turun ke bawah. Nyampe warung situ baru nanya, jam berapa kan? Jam 5 sore. Masa matahari masih tinggi? Harus hati ya. Oke, terakhir. Ketika dapat pelanduk katakan atau kancil. Itu piye?
tembak mati kita puas apa dipangan apa didol apa dijual? Iya asline berburu iki kan hobi, Pak. Oh. Nah, jadi kalau dapat itu paling 1 ekor 2 ekor untuk makan, kalau dapat 5 atau 6 itu nanti paling kasihkan tetangga. Itu sampai lebih ke hobi ya. Nggih. Ya kan belanduk itu kan halal ya, Nggih. bukan haram. Terus kalau setahu sampean ada nggak orang memang yang dapat dijual ke eneng orang? Enten. Katanya untuk apa kalau di sini? Untuk soto apa untuk dendeng? Gule Pak, biasanya masak Gulai. gule. Masak gule, masak kecap biasanya. Itu kalau misalnya dapat ada aja yang beli ya. Biasanya yang jual beli gitu nerima pesanan, Pak. Mau nerima pesanan. Nggih, enten wong pesen baru kayak kalau nak pesen kali kula niku kan biasanya sing tak layani kan ibu-ibu hamil sing ngidam, nah iku tak layani. Oh, berarti sampean karena nulung ya. Nggih. Tapi nak masyarakat biasa ngono yo nak pas aku ora enek pelanduk ya aku ngomong aku enggak nyari, Pak. Oh. Karena Nanti beda. nanti kalau Kita nyari ini kan hobi ya, bukan sengaja itu. Terus Mas, ketika pergi ke hutan itu, tadi kan makhluk gaib. Ada nggak ketemu misalnya macan, apa gua harimau, gajah, babi atau binatang buas lah. Ada nggak kalau di Tarempa? kalau binatang buas ya ada, Pak. Nggak ada ya. Enggak ada. Kalau paling ular aja kan. Ular. Kalau ular piton ada juga. Ular piton entah itu ular jadi-jadian apa ular betulan nggak tahu. Cuma pernah ketemu Pak, besar. Besar. Iya, jadi pas waktu istirahat tak dudukin badannya itu kok kayu nih kok keras tapi kok agak lembek. Sampai pernah duduki ular besar, Iya, tapi warnanya tidak seperti piton, hitam. udah belumut kayak piton, Pak, cuma kayak kayu gitu kan. Udah Nah. belumut gitu kan. Jadi ularnya sudah belumut, diduduki. Jadi dia kok apa jangan pen? Tak pegang kan lo kok kayu kok lembek keras tapi lembek. Keras Pak. lebih. Mm. Memang bisa diduduki. Mungkin dia habis makan atau apa nggak paham lah, Pak. Terus? Mbuh iku ular betulan apa ular jadi-jadian. Terus sampean sadarnya gimana? Nengok tak senter. Luh, sisik. Nengok, cah. Ulo iki wis amit, Mbah. Wis tinggal pergi. Untung sampai pangan mulu selesai. Oke, terakhir Mas. Harapan sampean terhadap konco-konco yang cari pelanduk lah. Foto kancil, min foto selamat apa kira-kira? Jadi anak pengen selamat ya wis ndonga lah. Ndonga ya? Njaluk perlindungan karo sing kuwasa. Ya, itu sih paling penting karena banyak juga orang cari pelanduk itu asal cari, banyak juga yang celaka. Sing penting ya usah takabur. Oh, jangan takabur ya. Karena kalau takabur, oh ya pengalaman sampean kok bisa tersesat tuh ini supaya jangan terulang pada yang lain. Memang ada omongan sih nggak pas atau konco sampean? Perasaan. Mungkin kan lama ya, Pak. Udah 1 jam lebih nggak dapat. Tadi kan kata-kata dancuk, kata-kata Oh. celeng metu gitu. Karena lama nggak dapat ngumpat. Mungkin itu. Habis itu Sing kuoso gak rido. ya mungkin sing penunggu kono lah mungkin kan. Nah, Mungkin pas ono ning sampingku apa dia tersinggung jancuk aku diunek-unek kira. Mari kira di tutup mataku kan. iya. Oke lah, terima kasih teman-temanku. Ini saya sedang ngobrol dengan Mas Haris. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman dimanapun, yang di Kalimantan, yang di Sumatera. Kalau mau berburu, kata beliau tadi 3 ya. 1, doa. Yang kedua, izin dululah dengan penunggu hutan. Yang ketiga, jangan takabur. Sebab kalau doa tidak, tak pamitan, karena ketika sama dengan kita memasuki rumah orang, kalau diganggu kan bahaya juga. Yang ketiga, jangan takabur dan tak boleh marah, harus sabar. Karena banyak juga informasi gara-gara dapat kijang tak dapat, takabur, nembak, ternyata tertembak kawan sendiri. Itu kejadian Iya, di Sumatera Selatan. Jadian. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Mas Haris. Iya, Pak, sama-sama. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.